Bilang kalau mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Waalaikumsalam Monika warahmatullahi Effendi wabarakatuh. sebagai moderator untuk memandu acara presentasi pada siang ini. Di sini saya bersama anggota saya, yaitu yang pertama Ainul Yakin sebagai pemateri pertama, Cindy Nurlitasari sebagai pemateri kedua, dan dilanjutkan oleh Yemima. Untuk pemateri pertama, Ainul Yakin dipersilakan. Baik, presentasi kali ini yang berjudul pemasaran, rantai pemasaran, dan efisiensi beras. Ya, salah. Sebentar, sebentar. Ayo, ayo. Daftar jurnal yaitu ada keempat. Yang pertama adalah analisis pemasaran beras di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi. Yang kedua, analisis efisiensi pemasaran beras di Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Yang ketiga, analisis efisiensi saluran pemasaran beras. Yang terakhir adalah efisiensi saluran pemasaran beras di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Baik, untuk latar belakangnya adalah beras menjadi bahan pangan yang sangat penting keberadaannya yang dituntut untuk terus dan ada berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang merupakan bahan pokok. Visi pembangunan pertanian tanaman pangan yaitu adalah mewujudkan usaha tani tanaman pangan yang tangguh, modern, dan efisiensi serta mensejahterakan petani dan masyarakat tani. Ada beberapa tujuan yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui saluran pemasaran beras, besarnya margin pemasaran yang diperoleh di setiap lembaga pemasaran pada masing-masing saluran pemasaran. Selanjutnya, untuk mengetahui efisiensi pemasaran beras yang ada di Kecamatan Tilong Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya ada metode. Yang pertama itu adalah data primer, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner atau angket catatan lapangan. Yang kedua, data sekunder merupakan data yang didapat juga dirangkum penelitian yang berasal dari bermacam-macam sumber yang telah ada. Yang ketiga, metode sampel acak sederhana, sampel random sampling method. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Analisis pemasaran beras di Desa Sidondo, Kecamatan Sigi, Biromaru, Kabupaten Sigi. Di sini tersedia tabel 3, yaitu biaya margin dan bagian harga yang diterima petani dan pedagang pengepul, pedagang pengecer untuk saluran pertama di tahun 2013. Yang pertama ada harga jual petani beras dengan harga Rp6.500 per kilo dengan bagian harga 83,33%. Yang kedua, pedagang pengepul yaitu dengan keuntungan Rp330 per kilo. Selanjutnya dengan pedagang pengecer, yaitu keuntungan Rp665 per kilo. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Hasil dan pembahasan tabel keempat. Biaya, margin, dan bagian harga yang diterima petani. Pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer untuk saluran kedua di tahun 2013. Dengan harga jual per tani yaitu Rp6.500 per kilo dan pedagang pengepul dengan mengambil keuntungan sebesar Rp260 per kilo dan ketiga pedagang besar dengan keuntungan Rp370 per kilo dengan margin Rp600 per kilogramnya. Terakhir pedagang pengecer dengan harga jual Rp8.000 per kilogramnya. Jadi, tabel 5 di sini adalah efisiensi pemasaran tiap-tiap saluran pemasaran yang terlibat dalam pemasaran beras di Desa Sidondo tahun 2013. Dengan saluran pemasaran pertama dan kedua, yaitu total biaya yang pertama adalah Rp16.739.925 dengan total penjualan yaitu sebesar Rp356.752.500 dengan efisiensi sebesar 4,69%. Selanjutnya dengan saluran pemasaran kedua yaitu total biaya sebesar Rp25.300.500 dengan total nilai penjualan yaitu Rp325.650.000 dengan efisiensi 7,76%. Itu untuk saluran pemasarannya itu ada yang pertama petani, pedagang pengepul, dan pedagang pengecer lalu ke konsumen. Saluran yang kedua yaitu petani, pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer, serta terakhir adalah konsumen. Selanjutnya akan disampaikan oleh Cindy Nurlita Sari, kepadanya dipersilakan. Suara, nggak ada suara. Dapat kita lihat bahwa efisiensi pemasaran beras yang ada di Kecamatan Teongbela, Kabupaten Bone Bolang 2021. Di sini terdapat saluran petani yang akan direalisasikan oleh penggiling, pedagang besar ke pengecer, pengecer ke konsumen. Yang dimana dapat kita lihat bahwa perhitungan menggunakan saluran pemasaran paling efisien terdapat pada saluran pemasaran 1 dan 2, yang dengan tingkatannya 0% dan efisiensinya ada 0,66. Karena biaya pemasaran tidak ada dan juga dapat dilihat pada saluran pemasaran lain tidak ada efisien karena lebih besar dari 1% pada saluran 3 dan 4 sebesar 1,83% dan 8,9%. Next. Di sini terdapat analisis efisiensi saluran pemasaran beras yang dimana kita dapat lihat pada tabel 2, samsarnya saluran pemasaran beras di Kampung Marga Mulya terdapat 9 saluran, yang dimana dengan tingkat harga berbeda-beda, terdapat ada yang 6.500 sampai dengan 6.390. Dengan jumlah totalnya adalah 57.500. Dengan harga tingkat konsumen dengan totalnya 61,2. Dan famsernya dapat kita lihat dengan totalnya 972,0289. Untuk indikator efisien pemasaran di sini, semakin kecil semakin tinggi maka efisiensi. Jika saluran pemasaran famser maka selisih rasio lebih besar dari 1, maka dapat kita sebut dengan semakin efisien. Saluran pemasaran efisien semakin rendah. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dalam efisiensi saluran pemasaran beras di Desa Bonbesungu, Kecamatan Bajeng,
Kabupaten Goa dalam proses pemasarannya itu menggunakan tiga saluran, yaitu saluran pertama itu dari produsen ke pedagang pengepul, dari pedagang pengepul ke pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Untuk saluran kedua itu dari produsen ke pedagang besar, baru ke pengecer, baru ke konsumen, dan saluran ketiga itu dari produsen langsung menjual ke konsumen. Jadi dapat kita lihat bahwa pada kasus ini eh, margin pemasaran dan saluran pemasaran itu kita bisa lihat di sam tabel di samping. Next. Nah, untuk margin pemasaran yang paling tinggi berada di saluran pemasaran kedua di tingkat pedagang besar, di mana pedagang besar membeli beras pada pemiliknya sebesar 6.800 per kilogram dan kemudian menjualnya sebesar 8.000. Jadi margin yang diperoleh itu sebanyak 1.200. Kenapa bisa dikatakan tinggi? Karena pedagang besar itu langsung menjual berasnya kembali ke luar daerah sehingga harganya pun makin tinggi. Dan juga pada saluran yang terendah itu berada pada saluran pemasaran pertama di tingkat pengecer, di mana pedagang pengecer itu membeli beras sebesar 7.300 per kilogram dan dijual kembali dengan harga 7.500 sehingga margin yang didapatkan itu sebesar Rp200 per kilogramnya. Nah, ini terjadi karena pedagang pengecer itu hanya memasarkan berasnya dalam jumlah yang sedikit. Terus saluran yang paling efisien itu terletak pada saluran pemasaran ketiga karena produsen langsung memasarkan berasnya ke konsumen sehingga jumlah biaya yang dikeluarkannya itu tidak begitu besar. Oke, okay? Untuk kesimpulannya, berdasarkan jurnal yang telah kami review, untuk biaya, keuntungan, pendapatan, dan marginnya itu bervariasi di berbagai saluran pemasarannya dan berdampak pada kesejahteraan petani. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Dwi Juliana Silitonga. Dipersilakan. Oke, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliana Silitonga dari kelompok 6. Izin bertanya tentang apakah saluran pemasaran yang memiliki tingkat efisiensi terbaik. Izin menjawab ya Dwi, untuk saluran pemasaran yang terbaik itu, yang paling efisiensi itu di saluran pemasaran pertama dan ketiga karena tingkat efisiensinya itu sebesar 0%. Oke. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Venesia Alvia Putri, kepadanya dipersilakan. Ya. Oke, baik. Saya akan menanya pertanyaan ketiga, yaitu berapa tingkat efisiensi pada saluran pemasaran 3 dan 4? Baik, kepada Venesia Alvia Putri, terima kasih. Pertanyaan akan dijawab oleh Yemima Sarulina Marbun, kepadanya dipersilakan. Oke, untuk tingkat efisiensi pada saluran pemasaran ketiga dan 4 itu, yaitu pada saluran pemasaran ketiga itu sebesar 1,83% dan pada saluran keempat itu sebesar 8,91%. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk Venesia Alvia dan Dwi Juliana, apakah sudah cukup?
Selanjutnya, Cukup, Kak. sekian Cukup. presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Matiin record.